banyak sekali nih. Kita doakan yang nyediain kopi dan teh kita. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para asatid wal ustadzat, para alim ulama, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Ini sholat subuhnya kayak sholat Jumat. Amin. Ditambah tadi penjelasan Habib kita, banyak amalan kita itulah, banyak kebaikan dari masjid kita. Kita doa dulu di awal ini. Kita kirim Fatihah ya pada banyak orang yang mendirikan masjid ini, memberikan donasinya, bantuannya, pikirannya, tenaganya, sehingga kita bisa menikmatinya. Jangan melupakan mereka foundersnya gitu. Karena di sisi Allah itu tercatat dengan jelas. Likulin niyatin solihat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, karena dikumpulkan di forum yang mulia, di tempat yang mulia, untuk insyaallah kegiatan yang mulia. Yang kedua, mari sama-sama kita panjatkan salat dan salam bagi junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah diri di atas mimbar, dan sebelumnya Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Maksudnya apa? Mudah. Islam itu mudah dengan memberikan contoh teladan, bukan cuma teorinya. Hadirin wal hadirat, temanya menarik tentang mengokohkan potensi umat Islam di Indonesia. Ada satu buku kecil karangan Colin Brown. Nanti kalau di searching di Google ada tuh ya. Colin Brown itu dosen di Flinders University di Australia. Dia punya Southeast Asian Center, pusat studi Asia Tenggara. Dia bikin, dia pelajari Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Vietnam, semua. Kemudian dia keluarkan buku kecil. Nah, buku kecilnya itu judulnya The Short History of Indonesia. Sejarah pendek Indonesia, tapi ada judul ekor, The Unlikely Nation. Kalau likely itu akan jadi, unlikely nggak akan jadi. Jadi si Colin Brown sesudah dia meneliti Indonesia, bingung ada negara kayak Indonesia. Kita tuh 5,5 juta kilometer persegi. Kalau antara Sabang sampai Merauke diproyeksikan ke Eropa, itu dari Paris sampai Moskow, 28 negara Eropa Barat ketutup sama satu Indonesia. Sekarang 27 ya, karena Inggris keluar gitu. Lebih istimewa lagi, 65%-nya lautan. Daratannya cuma 35%. 35% itu dicacah jadi 17.000 pulau. Jumlah penduduknya sekarang 283 juta. Gitu loh. Dan sukunya lebih dari 300. Bahasanya lebih dari 700.
Cina 1,4 atau 1,5 miliar, tetapi 95% tuh suku Han. Jadi homogen. Kalau Jepang lebih homogen lagi. Gitu. Indonesia bineka tunggal ika. Gitu. Makanya kesimpulan si Colin Brown, the unlikely nation. Harusnya nggak ada negara kayak gini gitu. Karena demikian luas, demikian beragam, demikian terpisah pulaunya gitu. Nggak jadi satu gitu. Makanya Pak Habibie mengatakan, we are not a country, we are a continent. Kita bukan negara, kita benua. Lihat benua Australia, cuma 25 juta penduduknya. Jawa Barat sendiri itu 50 juta. Satu Jawa Barat. Jawa Barat ya, itulah. Ini kalau Jabodetabek 30 juta, Jabodetabek gitu nih. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok. Artinya uncomparable kita kalau dibanding negara-negara lain. Nah, jadi saya mau lihat sisi kita ini demikian, dan satu fakta, seluruh negara Arab disatukan lebih banyak negara Indonesia jumlah penduduknya gitu. Itulah. Yaman, Irak, Arab Saudi, ya. Kecuali jangan masukin Mesir ya. Mesir agak gede tuh gitu. Negara Arab dulu. Mesir suka dihitung Arab tapi Arab Afrika gitu lah. Ini yang Arab Asia dulu. Nah, jadi kita demikian besar dan demikian luar biasanya. Tetapi kita punya beberapa catatan. Kita dari tahun 86 sudah masuk middle income countries. Sampai sekarang masih di negara kelas menengah. Kita belum 12.500 US dollar per kapitanya. Kita masih di sekarang 4.700. Dari dulu segitu aja gitu loh. Kita nggak naik-naik. Gitu. Pendidikan kita kalau melihat PISA score, Program for International Student Assessment, itu agak di bawah. Walaupun kalau pelajar Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya disatukan, nilai PISA skornya sama seperti Singapura. Kita tuh sama kayak Singapura. Pinter-pinter gitu kalau anak. Tapi ketika Jakarta udah digabung sama Indramayu, Banten, udah mulai turun tuh kita. Karena kita udah bilang, jumlah pelajar kita 50 juta orang. Penduduk Singapura cuma 6 juta gitu loh. Jadi kita memang jadi demikian luas. Nah, karena itu izin saya cuma berharap bicara 30 menit, nanti 30 menit berikutnya kita bisa elaborasi dan diskusi ya. Ada 5 faktor yang mudah-mudahan bisa membuat potensi kita ini berubah menjadi kekuatan. Ya, karena potensi saja, saya suka 2 pemain sepak bola, Lionel Messi sama Ronaldo. Itulah. Kalau Messi memang gifted, itulah. Berbakat sekali. Tapi kalau Ronaldo nih, berbakat, tetapi dia bilang, sukses itu 1% talent and 99% work hard. Yang namanya sukses itu bakat cuma 1%, 99%-nya kerja keras. Ya, kerja keras. Makanya kalau Messi latihan nendang mungkin sampai 1000 kali aja, Ronaldo 7.000 kali latihan nendangnya. Makanya fisik Ronaldo segala macam dia bisa menyaingi Messi. Walaupun ya kalau dilihat giftednya, bahasanya Messi. Nah, maksud saya, kita demikian banyak, tapi kalau yang banyak ini, nilainya cuma 1%. Contoh, sebesar kita kalah sama Qatar, yang cuma 3 juta penduduknya, Qatar sudah melaksanakan Piala Dunia Senior. Piala Dunia Senior itu, Bapak Ibu, itu sekarang trennya tidak di satu negara. Ini 2000, kemarin kita kan 2022 ya. Nanti 2026 itu di 3 negara. Kanada, Amerika, Meksiko. Saya suka bola. 3
tiga negara gitu loh. 3 negara. Sekarang yang lagi gonjang-ganjing, semua pemain terbaik ditransfer sama Arab Saudi. Semuanya ke Arab Saudi. Al-Nasr, Al-Ittihad, Al-Ittifaq, Al-Ahli, semua pada pindah. Karena dikasih gaji gede semua gitu. Indah gitu. Walaupun juara Piala Champion kemarin Manchester City punyanya Qatar juga itu loh. Ya Qatar. Nah balik lagi. Intinya adalah bahwa bakat saja tanpa kerja keras tidak bisa. Nah karena itu gimana kita mengubah potensi yang demikian luar biasa menjadi kekuatan. Pandangan saya ada 5 kuncinya. Kunci yang pertama, kuwatur ruhi, kekuatan ruhani, kekuatan spiritual, kekuatan iman. Kenapa? Karena perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah kondisi satu kaum sebelum setiap individu kaum tersebut merubah diri pribadi masing-masing. Dan kalau kita lihat satu individu diri kita, yang terpenting kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi al-mudghah fa idza soluhat kullu amali, fa idza fasadat kullu amali, fa hiya qalbun au kama qala Rasulullah SAW. Dalam diri manusia ada segumpal daging, ada segumpal darah yang kalau dia baik, baik semuanya. Makanya Imam Ghazali mengatakan qalbu itu raja, seluruh anggota badan itu adalah prajurit. Itulah sebabnya 13 tahun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah fokusnya ke ruhiyah. Beresin hati, spiritual. Baru 10 tahun ngurus yang lain di Madinah. Karena yang paling penting adalah hatinya. Termasuk kita yang di sini. Ketika kita Allah izinkan punya qalbun salim, itu kita seperti padi, makin sering ke masjid, makin merasa kurang. Makin sholatnya rajin, makin merasa istighfarnya lebih banyak. Selesai sholat yang kita baca apa tadi? Padahal kita nggak maksiat nggak kita? Enggak. Kita habis ibadah, tapi yang langsung sunnahnya adalah istighfar. Beda, ketika hatinya tidak, makin sering ke masjid, makin nauzubillah kalau nggak ada, ya makin tinggi hati. Nah itu berbahaya. Ada satu hadis Nabi yang ketika kita punya hati yang selamat, tafsir kita lebih takut sama Allah. Dalam sebuah hadis ada dikatakan, ada satu orang yang pekerjaannya itu selalu melakukan amal ahlun nar, amal ahli neraka. Tinggal selangkah lagi dia melakukan amal ahli neraka, dia melakukan amalan di akhirnya ahlul jannah. Padahal jannah. Di akhirnya dia bikin amalan surga. Contohnya, minta maaf, dalam satu riwayat, pelacur yang lagi diusir dari kampungnya, di padang pasir kehausan, tiba-tiba timbul rasa sayang melihat seekor anjing yang sangat kehausan. Dengan usaha besar, dia ambil, kalau dalam cerita katanya pakai sepatunya, sampai dapat airnya diberikan ke anjing, dianya meninggal, masuk surga. Sebaliknya, di hadis yang sama, ada seorang yang sepanjang hidupnya melakukan amalan ahlul jannah, melakukan pekerjaan, rajin sholat, lebih baik dari kita lah. Gitu. Pada akhirnya, dia melakukan amalan ahlun nar, melakukan, nauzubillah, pekerjaan ahli neraka. Dalam beberapa kisah ada seorang muazin yang 40 tahun dia menjadi muazin, tapi di akhirnya nauzubillah malah menikah sama orang bukan Islam, kemudian meninggal. Ya.
Ada kisahnya tuh. Padahal nar, maka naudzubillah masuklah ke neraka. Bagi orang yang hatinya bersih, ini menunjukkan ya Allah kita tuh nggak ada apa-apanya dibanding apa kasih sayang Allah. Kata baginda Nabi, tidak ada seorang pun yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Hatta anta, sampai engkau juga ya Rasulullah, saya juga kata Nabi. Jadi nggak ada kelebihan kita gitu. Dibandingkan rahmat, kasih sayang, kebaikan, hidayah yang datang dari Allah. Makanya sesudah Futuh Mekah, turunnya suratnya surat Idaja Anasrullahi wal Fath. Disuruhnya apa? Wastagfir, disuruh beristighfar. Bib, ini hati-hati, al-imannya udah gede gitu loh. Kalau tidak kuat ruhiyahnya, spiritualnya, nah jadi jumawa, oh paling bagus al-iman itu. Nah, makanya betul, makin lebih melayani. Makin lebih takut. Ya, makin lebih takut. Saya tuh ada dua yang lagi sedih ya. Pertama dulu ada institusi namanya ACT, Aksi Cepat Tanggap. Kalau ada apa-apa, cepat sekali spanduknya. Sekarang hilang. Sedih sekali. Terlepas dari Azaitun pro and con, saya lagi doa mudah-mudahan Azaitun tidak bernasib seperti ACT. Bahwa mau diganti macam-macamnya silakan, tapi institusinya jangan hilang, jangan mati. Sayang, bikin institusi itu nggak mudah. Dan tetapi kalau kita lihat sejarah-sejarah terdahulu, kan sama-sama kita bisa foto di Borobudur, kalau ke Kamboja kita di Angkor Wat, kalau kemana-mana, itu sebetulnya cerita-cerita kejayaan masa lalu yang akhirnya hancur. Dan sebab kehancurannya karena tidak dekat dengan Allah. Karena merasa semuanya sudah bisa kita anna rabbukumul a'la. Saya bisa kok, manajemen saya baik kok, leadership saya bagus kok. Saya bisa ngatur kok. Betul bahwa Anda punya kemampuan, Allah kasih kapasitas. Tetapi semuanya itu sebetulnya semata-mata karena rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kalau kata Nabi Sulaiman tuh ada yang suka di belakang-belakang mobil bagus tuh. Hada min fadli Rabbi, kata Nabi Sulaiman. Beda dengan Korun. Hada min ilmin indi. Ini karena ilmu yang aku miliki, kata Korun itu kan. Nah, potensi ini baik pribadi, keluarga, masyarakat hanya akan menjadi kekuatan kalau didekatkan kepada Allah. Kalau betul-betul diniatkan kepada Allah. Poin 2. Potensi ini berupa jadi kekuatan kalau memiliki yang disebut kuwatul ilmi, ya, atau kuwatul fikri, kekuatan pemikiran, kekuatan ilmu. Kalau tadi kuwatul ruhi, kekuatan spiritual, maka ini adalah kekuatan intelektual. Bapak Ibu, titip. Allah itu menempatkan akal itu tinggi sekali kedudukannya. Bahkan ayat yang pertama kali turun, itu bukan perintah sholat, bukan perintah zakat, bukan perintah zikir, walaupun zikir, zikron katsiro disuruh lebih banyak, tapi yang pertama kali turun apa? Perintah untuk menuntut ilmu, untuk memahami ilmu dengan satu kata kunci, ikro. Ya. Fi'il amar lagi. Bacalah. Pada dalam kaidah tafsir itu, setiap perintah dalam Al-Quran, hukumnya wajib. Kalau wajib nggak dilaksanakan, dosa. Nah, karena itu, titip.
potensi kita nggak jadi apa-apa kalau tidak diikuti dengan kuatul ilmi, kekuatan ilmu spiritual, intelektual. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, ini mendasar sekali. Makanya saya apresiasi itu ada Baitul Duyub ya, ada rumah tamu, ada rumah literasi, itu bagus sekali, bagus sekali. Mudah-mudahan perpustakaan umum juga segera kita buat ya. Karena harus nyaman di sini ya, harus nyaman. Ada beberapa organisasi itu memasang wifi di masjidnya, dibikinin wifi. Ketimbang dia ke McD atau kemana untuk dapat wifi gratis, mendingan dia ke masjid. Nah ketika di masjid setelin tuh, Gim kah, Somat kah, lama-lama masuk juga. Ya kita masukin. Nah balik lagi, nggak ada kebaikan tanpa ilmu. Ya. Karena baginda Nabi mengingatkan, man aroda dunya alaiha bil ilm. Kalau mau dunia dengan ilmu. Wa man aroda akhirat fa alaiha bil ilmi. Kalau mau akhirat, ilmu juga. Wa man aradad dunya wal akhirah fa alaihima bil ilmi. Ilmu. Makanya di Quran tuh banyak sekali. Afala ta'qilun. Afala yatadabbarun. Berpikir satu tuh, pakai akal. Tadabbur lain lagi, dabbara yudabbir. Kayak dubur di belakang mencari hikmah di baliknya apa. Bahkan hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau kita lihat ayat-ayat yang turun di Mekah di awal-awal itu banyak dimulai dengan pertanyaan. Juz 30 lah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'as habil fil. Nanti hal ataka hadithul, itu pertanyaan. Sebenarnya maksudnya apa sih? Sebetulnya kalau di ilmu pedagogi, cara ngajar yang baik, jangan langsung ngajarin teori, nanya dulu gitu. Setelah anak-anak tuh udah warming up, baru kasih teorinya gitu. Tapi dalam ayat ini Allah ingin mengingatkan, ayo berpikir. Saya punya podcast tiap Jumat malam, namanya Indonesia Leaders Talk. Barengan sama Ustadz saya. Nama Ustadz saya, Ustadz Rocky Gerung. Selalu Rocky itu mikir tentang akal sehat. Banyak yang nanya, Amardhani Rocky kritik-kritik nggak pernah ditangkap gitu. Ya karena dia tahu ilmunya gitu. Saya pernah ngobrol sama Amardhani, saya itu nekuni filsafat. Sekarang saya lagi kagum sama salah satu ilmu dalam Islam. Ternyata lebih powerful ketimbang filsafat. Namanya ilmu mantik. Ilmu tentang logika. Nah, Islam tuh kuat sekali di bab ini. Kemajuan kita karena ilmu. Baru-baru ini di bioskop ada film Oppenheimer yang cerita tentang lomba untuk membuat bom atom antara Jerman Nazi sama Amerika. Kalau tidak ada, dalam satu teori, kalau nggak ada si Oppenheimer dan Manhattan Project itu bikin bom berhasil, maka terus aja perang itu. Tapi dengan satu bom yang kekuatannya, wow. Hadirin, yang bikin Indonesia maju ilmu. Selain yang tadi ya, spiritual tadi. Nah karena itu pendidikan, tarbiyah nomor 1. Tarbiyah bukan segala-galanya, tapi segala-galanya tidak akan jadi tanpa tarbiyah. Pendidikan. Ini buat ibu-ibu,
kita juga ya. Dulu ada ilmu parenting. Parenting itu ilmu tentang menjadi orang tua. Jadi bapak mudah, tapi jadi ayah susah. Jadi ibu biologis mudah, tapi jadi ibu yang sosiologis, psikologis, filosofis, yang jadi ibu sebenarnya buat anak, tidak mudah. Harus ada ilmunya. Saya kebetulan sekolahnya di Malaysia ya, S2, S3 waktu itu dapat beasiswa. Di Malaysia itu ada kejadian Bapak Ibu. Setiap muslim-muslimat Malaysia yang mau nikah wajib ikut namanya kursus perkawinan. Seminggu tuh. Ketika KUA penghulu mau nikahin, dilihat dulu ada sijilnya nggak, ada ijazahnya nggak, nah, ikut yang karena di situ ada hak suami apa, kewajiban suami apa, hak istri, kewajiban istri, hak istri, hak kita kepada orang, kewajiban kita kepada orang tua, kepada tetangga, manajemen keuangan, kemudian tarbiyatul aulad, pendidikan anak. Seminggu. Saya pernah ada kawan satu lab nikah di Selangor, saya di Johor kan, datang. Sebelum nikah, penghulunya nanya, sebutkan 5 rukun nikah. Nggak bisa jawab, nggak jadi nikahnya. Ditunda sehari, belajar dulu, besok baru nikah. Kaget juga saya gitu kan. Kita udah bilang, maaf ya, kita besok nggak datang, ngasih selamat sekarang aja dulu dah. Gitu. Kita jauh Johor situ kan ada sekitar 300 kilo. Gitu. Kalau di Indonesia itu jadi proyek nanti. Kalau saya nggak terlalu setuju itu dijadikan. Indonesia apapun akan jadi proyek. Kalau bisa disusahin, kenapa digampangin gitu? Indonesia repot kita tuh. Tapi yang laksanain masjid, misal iman menyelenggarakan, yang lain ngikutin, dan itu sukarela, itu bagus. Bagus. Nanti akhirnya orang tua sendiri ikut dulu kursus di Al-Iman. Ikut dulu, nanti Al-Iman semua bikin franchise lah tuh. Jadi semua masjid nginduk Al-Iman gitu. Kita lebih pahami ya. Enggak. Untuk dapat SIM aja wajib ada pelatihan dan tesnya. Masa untuk menikah mudah gitu. Makanya banyak yang akhirnya tabrakan bahasanya gitu. Selesai belum sampai tujuan udah pisahan. Suatu ketika ada sebagian sahabat kesel sama istrinya, cerewet istrinya. Zaman Umar nih kan. Kita ke tempatnya Umar yuk. Kita minta pendapat. Pas dia datang ke rumahnya Umar, dia dengar Umar lagi dimarahin malah sama istrinya. Lah sama, lebih berat bahkan itu lah. Nggak jadi dah katanya. Karena Umar udah ketok, udah jadi buka, ada apa ini ya. Setiap istri punya hak. Nah yang baik justru yang seimbang. Makanya bapak-bapak, siapa yang HP-nya tidak boleh dibuka sama istri, itu tanda-tanda ada masalah. Kalau sama istri aja nggak percaya, mau percaya sama siapa? Itu. Iya, kan istri itu belahan jiwa. Istri itu kan yang nemenin kita ke surga. Gitu. Kalau kita lihat baginda Nabi, itu sangat memuliakan para istrinya. Kenapa? Ilmu. Bahkan satu lagi, lihat surat Al-Baqarah ayat 260. Ini satu perdebatan teologis yang fundamental dan substansial. Al-Baqarah 260. Saya punya sekolah, PKBM sih ya, namanya Mardani Leadership School. Di sekolah kami itu, pelajaran pertamanya itu selalu dibilang gini, the first step of learning is asking.
Langkah pertama kita untuk belajar adalah dengan bertanya. Nabi Ibrahim di 260 ini Al-Baqarah, ya Rabbi, kaifa tuhyil mauta? Wahai Tuhanku, gimana sih cara menghidupkan yang mati itu? Itu pertanyaan yang ngeri-ngeri sedap tuh, Bib, itu. Makanya respon Allah juga, afalam tu'min? Apa enggak beriman hanya begitu? Tapi Nabi Ibrahim mengatakan bala walakil liyatma'inna qalbi. Tidak, biar hati saya jadi tenang ya Allah. Sesudah tahu memang niatnya untuk mencari kebenaran, kata Allah, ambil 4 ekor burung cincang, campur-campur, nggak jelas pala siapa, sayap siapa, kaki siapa, campur, taruh di 4 bukit, panggil nanti akan dalam keadaan datang dalam keadaan hidup. Seolah Allah mengajarkan metode ilmiah. Saya waktu SMP tuh belajar biologi, itu ada metode ilmiah. Budi, kan dulu namanya ini Budi gitu ya. Budi itu bingung, kenapa pohon pisang yang di pinggir kandang kambing itu lebat, besar buahnya, sementara pohon pisang yang di pematang sawah kecil dan tidak ada buahnya. Budi mikir, mungkin karena kandangnya. Bikin kandang, nggak berubah juga. Mungkin karena kambingnya, taruh kambing, nggak berubah juga. Oh, mungkin karena kotorannya. Oh benar, ternyata yang bikin dia lebih subur itu adalah kotoran karena dia pupuk kandang. Itu bagian dari logika berpikir. Ini kayak kita ngurusin Jakarta. Jakarta 10 juta. Bapak Ibu tahu, kota terbesar di dunia namanya Tokyo. 30 juta Tokyo itu. Greater Tokyo ya. Tapi nggak ada macet yang berlebihan semua. Karena apa? Ada menteri khusus, namanya Menteri Metropolitan. Jadi Jabodetabek itu satu menteri gitu. Karena kalau Jabodetabek ini hidup, 70% ekonomi itu ada di Jabodetabek. Nggak perlu pindah IKN. Kalau itu mah proyek aja ya. Tapi nggak bahas itu kita. Nggak, bab pengelolaan. Oke, dibilang Jakarta tenggelam. Bapak Ibu, kita itu 300, suka dibilang dijajah Belanda 350 tahun. Tidak. Kita dijajah Belanda cuma 200 tahun. 150 tahun pertamanya itu dijajah sama VOC. Dan VOC itu bukan negara, dia badan usaha. Dan bukan badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik daerah, kayak Pamjaya lah gitu loh. Gitu. Tapi memang dikelola dengan baik gitu loh. SDM-nya baik. Makanya lihat, jembatan kah, bangunan, apapun buatan Belanda masih ada. Nggak ketahuan dibangunnya kapan. Di kita baru dibangun udah nggak ada gitu. Ada yang anggarannya ada, bangunannya nggak ada. BTS itu kan. Korupsi itu, korupsi. Nah, makanya ilmu. Titip, kalau punya anak, punya ponakan, punya remaja masjid yang banyak nanya, jangan disalahin. Tinggal dilurusin niatnya untuk yang baik. Gitu. Dan pakai ada, Pak, izin mau nanya. Saat mau izin, Pak. Nah, poin 2 itu dari 5 udah habis waktunya. 1, kuatur ruhi, kekuatan spiritual, ruhani. 2, kuatur ilmi, kekuatan ilmu atau intelektual. 3, kuatul amali, kekuatan operasional atau manajerial. Everything rises and falls on leadership, saya selalu bilang. Segala naik turun karena kepemimpinan. Pemimpin. Al-Iman karena kepemimpinannya bagus, masuk macam-macam, anak muda dikasih. Coba kalau yang mimpin, wah Habib Fahminya ingin saya nih. Enggak, dibuang aja Habib Fahmi, ganti yang lain gitu kan. Enggak, kalau pemimpin yang mentalnya kelimpahan, dia pengen penggantinya harus nurut sama dia gitu. Kalau pemimpin yang baik, itu biar aja gitu loh. Yang akan datang itu tantangannya berat gitu loh. Jangan maksain dibawa ke masa lalu gitu loh. Pokoknya saya yang lebih baik. Semua tirani ngomongnya gitu. Makanya harus dikalahkan kan.
Itu bab lain ya. Saat ikrar jangan ikutin yang ini saya ikrar. Nah yang ketiga tadi kuatul amali. Saya pernah, Bu-ibu, saya tuh suka ke Agim bareng istri dulu. Pas Agim nikah lagi, istri saya boro-boro, pokoknya nggak mau titik. Saya bilang, Mi, yang penting makola, bukan lihatlah apa yang dibicara. Enggak, pokoknya titik enggak gitu loh. Ketika ke Darut Tauhid, itu sendal-sendal itu selalu rapi kan itu. Ada yang ngerapiin. Nah, makanya ngelihat masjid bagus, ini bagus, tapi lihat toiletnya. Lihat karpetnya. Ini karpet kalau udah 5-6 tahun ya harus diinfakkan ke yang lain gitu. Ganti karpet baru. Nah, lihat di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi. Itu selalu jumlah pekerja di Masjidil Haram 126.000 yang ngurusin Zam-Zam saja hampir 26.000 Zam-Zam. Kita kemana aja ada Zam-Zam nggak? Ada yang kosong nggak? Selalu diisi. ATM kita mati terus gitu kan? Padahal duit kita mau ambil duit kita, itu nggak bisa gitu kan? Itu manajemennya nggak rapi gitu. Kuatul amali, operasional, dan itu kalau kata Rocky Gerung harus ada tesa, antitesa, ketemu sintesa. Kalau rapat itu ya memang ada pertukaran ide. Ya, demokrasi kalau nggak ada perbedaan ya nggak. Makanya harus ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan itu jumut namanya. Kalau jumut itu masa lalu. Nah. Oke, jangan bahas lagi. Nggak, ini teorinya benar, teorinya ada gitu loh. Oke, poin 1 apa tadi? Kuatul ruhi, kekuatan spiritual. Nomor 2, kuatul ilmi, kekuatan intelektual. Nomor 3, kuatul amali, operasional. Nah, ini nomor 4, kuatul mali, kekuatan finansial. Agim menulis buku bagus, Muslim itu harus kaya. Ada 28 ayat yang memerintahkan zakat, infak, sedekah di Quran. Tapi cuma 2 ayat yang menceritakan tentang fuqara wal masakin. Salah satunya disuruh sikap ifah, jaga diri orang miskin. Kata baginda Nabi, ya dulu ulia, khairum min, ya di sebelah tangan di atas lebih baik dari tangan bawah. Saya tuh suka dekat sama orang Cina. Karena orang Cina itu pikirannya apapun yang dilihat, kepikirannya gimana jualannya. Kalau ketemu kita, apapun gimana belinya gitu. Kita konsumen terus, mereka produsen terus. Padahal kata baginda Nabi, kalaulah kalian tahu esok hari kiamat dan di tangan kalian masih ada sebutir benih, apa? Tanam. Tanam. Kata baginda Nabi, rizki yang baik itu yang dari pekerjaan kita sendiri, tangan kita. Makanya Nabi Daud diantara salah satu sunnahnya gitu. Karena pertukangan. Hadirin, nggak ada umat yang maju kecuali ekonominya kuat. 9 dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu terkategori konglomerat. Kecuali Ali bin Abi Thalib, yang itu pun punya gelaran Bahrul Ulum, ya. Bahtera ilmu. Nah, karena itu 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang. Saya apresiasi kita punya Habib Fahmi, UMKM. Tinggal nanti buatnya jangan 30, 50, tapi 10-nya yang paling strategis punyanya Al-Iman itu. Itu yang dilakukan sama sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf kan ikut hijrah tuh kan, miskin lagi kan, mulai dari 0 lagi gitu kan. Nah, minjem duit. Di Madinah itu pasar dikuasai sama Yahudi. Dicek, bikin pasar juga. Kalau di Yahudi harus bayar,
di Abdurrahman bin Auf gratis. Tapi toko paling besar dan paling strategis punyanya Abdurrahman bin Auf. Punya Abdurrahman bin Auf, orang pada datang. Pertama kali datang yang paling strategis, ya tokonya Abdurrahman. Paling kaya akhirnya gitu. Ya antara berbuat baik sama bisnis, kadang-kadang yang penting dakwah, nggak kenapa, walaupun rugi, nggak boleh. Ya dakwah ya untung gitu. Ya untung juga gitu. Kalau rugi, nggak sustainable namanya. Nggak tumbuh, nggak berkembang. Tapi untungnya jangan sampai mencekik ya. Harus antarodin minhum, kalau namanya akad kan harus saling ridho. Yang pertama, potensi ini jadi kekuatan kalau kita memiliki kuatur ruhi atau kekuatan spiritual yang pertama. Yang kedua, kuatul ilmi atau kekuatan intelektual. Yang ketiga, kuatul amali atau kekuatan operasional. Yang keempat, kuatul mali atau finansial. Tapi nggak cukup, harus ditambah yang kelima. Kuatul ijtimai, kekuatan sosial. Sesudah semuanya, kata baginda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi manusia lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Monggo ditambah dikurangkan, kita ada dengan diskusi dan elaborasi. Dari saya cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaysia itu sebenarnya kalau kita lihat presidennya seangkatan di mana mereka sama-sama mengatakan jadi ada sedikit beda politis dari sisi pendekatannya. Kalau Pak Harto mengatakan pertumbuhan dengan menunjuk perorangan. Tapi kalau Malaysia itu benar-benar mendeklar secara politis bahwasanya mereka sebut pribumi dalam arti yang orang Malaysia asli diklar bahwa mereka ada di bawah dan di atasnya adalah India sama China dan itu dideklar secara politis. Bagaimana cara mengatasi supaya orang Malaysia asli itu setara dan salah satu politis yang disebutkan saat itu adalah pembagian alokasi daripada aset negara, termasuk diantaranya tanah penggarapan. Karena Pak Dhani adalah sangat banyak berkecimpung di DPR, apakah wacana ini sudah benar strategis? Kalau kita tetap menganut seperti apa yang sudah kita jalankan sekarang, kita tidak akan jadi apa-apa. Nah, mungkin pemerataan itu terjadi, itu sudah pasti. Karena ibarat mesin, itu mesinnya kalau nggak dirubah cara mengelolanya, nggak akan ada hasil apa-apa. Saya izin jawab langsung ya. Yang mau nanya lagi nanti itu. Gini, yang pertama lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalang. Nah, kita lain lubuk, lain belalang. Agak lompat gitu. Lubuk ikan, padang belalang. Tapi nggak kenapa. Yang penting nyambung lah. Jadi kita sama Malaysia beda. Tetapi kita bisa belajar. Bukan cuma dari Malaysia, tapi dari manapun. Kayak sekarang nih. Salah satu kiblat pendidikan sekarang tuh ada di Finlandia. Jauh di utara. Pendidikan di Finlandia itu kelas 1 sama kelas 2 digabung. 3-4 digabung. 5-6 digabung. Gitu. Karena jadi nggak ada bully gitu. Karena di satu kelas bareng-bareng gitu. Dan terus-terus banyak lah. Banyak orang belajar ke sana. Salah satu tempat belajar keragaman yang baik itu agak down south di bawah kita, namanya New Zealand. Ya, karena New Zealand di antara yang baik. Kita juga bisa belajar dari Malaysia. Satu kelebihan dari Malaysia, karena mereka memang etnisnya secara umum dibagi 3, Melayu sekitar 40-45, itu ada Cina 25-30, India sisanya, yang lain. Nah, mereka punya kelebihan. Urusan tanah itu dibagi dengan tegas. Nah, ya, reserve Melayu, pakai reserve. Ini kalau ini tanah Melayu, nggak bisa dibeli kecuali oleh orang Melayu. Kalau ini tanah Cina, nggak bisa dibeli kecuali orang Cina. Jadi mereka masing-masing menjaga. Itu satu kelebihan. Tapi di kita memang kadang-kadang belum selesai membahas masalah ini. Gimana kita bahas masalah ini secara terbuka. Tetapi apapun sekarang bukan Cina, Melayu, Indianya.
Kalau bahasanya sekarang tuh antara oligarki dengan rakyat. Oligarki menguasai 67%, jadi 0,2% masa penduduk, kelompok super kaya ini menguasai 67%, tanah itu nggak boleh. Nah makanya termasuk program yang baik itu reforma agraria, termasuk tadi pengalokasian tanah buat masyarakat. Problemnya, 56% penduduk tinggal di Jawa. Yang tanah mau dibaginya udah nggak ada bahasanya. Yang masih melompong itu ya di luar Jawa gitu. Sumatera juga udah mulai padat. Nah, kita memang kenapa sih 56% penduduk tinggal di Jawa? Ya, bukan cuma kita, Cina juga 80% Cina tuh di selatan, utara nggak ada orang gitu. Karena apa? Subur. Karena kita Jawa itu banyak gunung berapi. Jadi tanah, kalau kita di Jawa, apapun ditanam tumbuh. Kalau di Kalimantan katakan gitu. Tanahnya tanah gambut. Di bawahnya adanya itu, batu bara. Apa yang bisa ditanam gitu loh. Kecuali pohon-pohon tertentu gitu loh. Pohon-pohon tertentu. Nah, jadi kita bisa belajar, tetapi pemetaan masalah nomor 1. Kalau kata kaidah bahasa Arab, fahmu soal, nisfu jawab. Memahami masalah itu separuh jawaban. Nah, kita petanya dulu. Nah, peta masalah yang benar. Kadang-kadang masalahnya itu tidak ketemu akarnya, ketemu fenomenanya. Misal gini, rumah kita bocor, kena sofa. Yang kita lakukan bukan benerin gentengnya, yang kita lakukan geser sofanya. Enggak kok, nggak basah sofanya. Bocornya masih nggak? Masih. Nah, menemukan akar masalah itu memerlukan kecerdasan, bukan cuma kecerdasan IQ, ada kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, ada kecerdasan sosial juga. Nah, itu memerlukan, karena itu nyari pemimpin memang harus yang benar. Karena dapat pemimpin yang benar, yang lain rapi. Wallahu a'lam. Tapi nanti kita bisa detailkan. Ada lagi, Bib? Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama ini sebenarnya ini tambahan bahwa Amerika itu adalah negara yang berasal dari para pencoleng dan para penjahat, tempat pembuangan para pencoleng. Tetapi dalam 100 tahun dia bisa tumbuh. Ini saya ingin menanyakan tentang rohani tadi. Dia tanpa rohani kan? Satu. Yang kedua, tadi dikatakan ada 5 faktor. Saya menganggap sebetulnya kurang. Oh, 6. Saya menganggap 6. Yang 5 itu iya, yang ke-6 adalah hukum berlaku. Bagaimana Nabi Muhammad melakukan hukum yang benar-benar tajam ke bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, ini tepuk tangan bagus sekali nih. Al-Iman gitu loh. Tapi nanti kalau ada lagi jangan sisi kiri ya, si kanan dulu, kasihan kanan. Ini udah 2-0 nih. Yang pertama terkait dengan Amerika. Betul. Tapi kalau Bapak Ibu belajar tentang Amerika, itu ada perang saudara tuh antara South and North itu. Perang sipil macam-macam. Artinya perjalanan Amerika itu udah 440 tahunan lah gitu. Kita baru 78. Tidak juga bermakna kita bisa lengah-lengah. Ada yang baru juga udah maju gitu. Nggak harus kita selama itu gitu. So kita bisa belajar. Tetapi intinya adalah bahwa 2 hal tadi. Pendidikan di Amerika jalan. Sepenjahat apapun, kalau anaknya sekolah, maju nggak? Maju. Sebaik apapun, kalau anaknya nggak sekolah, mundur kita. Makanya pendidikan. Nah, bangsa yang baik, yang pendidikannya memang nomor 1. Dan karena itu, guru, utama. Pendidikan kan cuma 2, asy'ah wal kitab. Guru sama kurikulum. Kalau gurunya nggak ada, mau AC kayak apapun gitu,
nggak ada. Kayak guru. Makanya di negara-negara maju, guru itu profesi yang paling top, gajinya paling tinggi. Kayak di Finlandia, ibu-ibu. Gaji guru paling besar tuh guru PAUD. PAUD, pendidikan anak usia dini. Karena fondasi pendidikan tidak dimulai dari SD, SMP, SMA. Kalau mau memperbaiki mulai dari PAUD-nya, kayak air. Air tuh sungai kita hitam kan, tapi kalau ngelihat di hulunya jernih. Nah, makanya menjadi guru PAUD jauh lebih berat ketimbang guru berikutnya, karena dia mengajarkan dari nol bahasanya. Di kita terbalik. Nah, Korea itu bagus. Tidak mulai dari SD negeri, dimulai dari TK negeri. TK. Pendidikan TK. Nah, balik lagi. Nah, betul, dia dulu penjahat, orang-orang buangan, tetapi karena pendidikan berubah menjadi orang-orang yang beradab. Nah, sekarang belum semuanya, tetap saja, tetapi relatif lebih baik. Saya baca buku David Acemoglu, judulnya Why Nation Fail? Kenapa Negara Gagal? Ini cerita tentang bahwa sistem pemerintahan dan pendidikan yang membedakan negara maju atau gagal. Jadi Texas dulu punya Meksiko, tapi karena kalah diambil sama Amerika. Jadi El Paso, negara bagian Texas, itu berbatasan sama Meksiko, tinggal dikasih pagar aja. Jadi iklimnya sama, gitu kayak Jawa Barat sama Jawa Tengah dipagar gitu loh. Sama aja kan sebetulnya gitu. Ya iklim sama, rasnya sama, geografi sama, tapi pendapatan per kapitanya Meksiko cuma 14.000, Amerika 42.000 gitu. Karena beda sistem. Korea Utara 30.000, Korea Utara 4.000, bedanya apa? Sistemnya. Makanya sistem tuh menentukan. Kita sama Malaysia, dulu mereka belajar dari kita kirim guru. Sekarang dia udah 12.000 menuju 14.000, kita masih di 4.000 aja pendapatan per kapitanya gitu. Nah, akhirnya ya begitulah. Nah, terus poin 2, saya setuju penegakan hukum. Walaupun di saya penegakan hukum masuknya tadi di spiritual. Ketika spiritual kita baik, maka setiap yang kita lakukan pasti mikirnya ada Allah. Nggak boleh kalau kita melakukan hukum beda antara satu sama lainnya. Sipil sama militer dibedakan, nggak boleh. Kalau hukum harus sama. Atas bawah nggak boleh beda. Atas bawah, tajam ke bawah harus tajam juga ke atas. Di spiritual. Tapi kalau mau ditambah satu, saya setuju. Karena tidak ada negara maju kecuali hukumnya tegak. Dan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan ini. Ketika di Madinah, ada dari suku asli Madinah yang bangsawan, gitu. Dia mencuri, gitu kan. Bujuk Nabi biar tidak dihukum potong. Kata baginda Nabi, wallahi demi Allah, laukanal Fatimata, kalau Fatimah yang mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Tegas sekali baginda Nabi. Ada satu lagi atau cukup? Ibu-ibu ada yang mau tanya? Biar adil. Ada ibu-ibu. Oh, kanan ada satu, nanti ibu-ibu satu. Kasih ibu-ibu dulu ya, izin. Kasih mic-nya ke ibu-ibu dulu. Kasih ibu-ibu dulu. Bu, silakan tuh, Bu. Ngasih masukan kayak tadi bagus. Kritikan juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Ustadz, saya merupakan salah satu orang yang komplain ya Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Nah, ini saya sudah nonton acara-acara Pak Ustadz luar ataupun lain dari dulu. Iya, iya. Nah, kebetulan saya secara nggak sengaja itu lewat di beranda saya video TikToknya Pak Ustadz. Pak Ustadz itu juga TikTokan juga ternyata ya. TikTok saya selalu sama istri seringnya ya. Dari situ saya ngefans untuk ukuran Pak Ustadz. Makanya Alisera yang kita mobilitasnya
tinggi, bertemu dengan banyak orang dan bermacam-macam orang, tapi dengan bangganya mengupload foto personal history. Dan saya di situ suka membaca komen-komen dari internet. Mungkin banyak yang positif dan ada yang negatif. Ya, mungkin melihat secara fisiklinya gitu ya Pak Ustadz. Nah, yang saya tanyakan terkait dengan kaum tadi, kita mengenal ada yang istilahnya penyakit air. Ya. Di sini terus terang saya juga orang yang suka melakukan foto suami terkait dengan penyakit air tadi. Itu adalah kalau saya nggak salah baca pengertian dari penyakit air itu kekaguman seseorang akhirnya berubah menjadi iri dan dengki gitu, melihat kebahagiaan orang lain. Nah, terkait dengan itu bagaimana pendapat Ustaz sendiri dengan penyakit air itu, apa benar adanya atau tidak? Yang kedua tentang ekonomi. Saya dari dulu suka sekali berdagang, dari kecilnya gitu ya. Dan ketika sudah menikah, bertemu dengan suami yang tidak kurang minat lah gitu di bidang ekonomi. Bagaimana menurut Ustaz supaya kita satu visi-visi untuk bisa membangun ekonomi yang lebih baik lagi gitu Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tepuk tangan, bagus sekali pertanyaannya nih. Yang pertama tentang penyakit ain, Bapak Ibu, itulah kenapa salah satu doa yang setiap hari kita diminta untuk membaca adalah a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepada segala keburukan dari ciptaanmu. Betul. Iri, dengki, segala macam. Bapak Ibu, setan dan jin itu ada. Dan mereka selalu gangguin kita. Ya. Kita ini kalau nggak karena pertolongan Allah, nggak bisa ngelawan setan, nggak bisa ngelawan jin. Setan itu dari sejak zaman Nabi Adam udah meninggal belum? Belum. Jadi pengetahuan itu bertumpuk-tumpuk dan hikmahnya gitu, ustadznya, kiainya banyak yang setan kiai gitu ngalahin kita. Nah makanya kita tuh gampang sekali kepengaruh. Nah karena itu usul saya jangan lepas dari al-maksurat atau doa pagi petang kita. Kan ada tuh ada al-azkar, ada al-maksurat, apa aja yang kita mau baca, yang penting kita rutin. Kalau enggak, nah saya suka al-iman nih. Saya lagi banyak kampanye, masjid itu jangan di lantai 2, Bapak Ibu. Kalau masjid di lantai 2, apalagi tinggi sekali gitu. Bukan malas. Yang umur 60, 70 itu harusnya, ini kan mayoritas kita umur 17 masih bagus ini kan ya. Makin tinggi usia kita harus makin dekat sama masjid. Kalau masjidnya di lantai 2, nggak ada lift, nggak ada apa. Pertama ngerepotin orang, ngerepotin kita. Nah, pastikan. Saya selalu kalau ketemu masjid lantai 2, saya provokasi. Kami punya masjid di sekitar rumah kami. Tadi lantai 2, bawahnya kelas. Sekarang dibalik. Masjid harus. Karena tugas utama masjid itu bukan buat resepsi, bukan yang paling utama. Masjid itu tugasnya adalah buat sholat. Itu paling utama. Nggak terganti oleh yang lain-lain. Mau dikasih uang berapapun, nggak keganti sama menjaga agar husnul khotimah semuanya gitu. Ini masjid kita bagus. Lantai 1. Tinggal pastikan tangganya dirapiin biar nanti yang makin tua itu makin mudah. Jadi masjid ramah lansia. Di Mekah itu ada Masjid Ar-Rajhi. Ada Bang Ar-Rajhi dibikin masjid. Masjid itu bagus sekali. Nanti lihat di Google, Masjid Ar-Rajhi. Di sini 2 tuh ada kayak kursi tapi buat duduk enak. Duduk sini enak. Jadi masjid yang ramah lansia. Wajib
makin tinggi usia, makin mudahkan mereka ke masjid. Karena paling enak meninggal itu dalam keadaan kita dekat dengan masjid. Nah, Bu, jadi gitu ya, banyak doa. Doa, biar penyakit ain gitu. Jadi semuanya, Bu, penyakit ain itu gampang. Apalagi orang Indonesia. Orang Indonesia tuh susah untuk memuji, sering mudah untuk mencaci. Gitu. Caci dulu gitu loh, pujian belakangan. Kita terbalik. Saya tuh membiasakan kalau ketemu orang soleh, aduh ketemu orang pandai, aduh ketemu orang dermawan, assalamualaikum apa kabar orang soleh gitu. Selalu biasakan, sugesti diri gitu. Saya kalau namanya saya suka dikritik istri, karena saya punya sekolah. Saya biasa manggil anak saya, apa kabar cantik, apa kabar solihat, apa kabar anak ganteng gitu kan. Ke anak-anak, ke anak murid kadang begitu. Gak boleh, Bi, itu anak orang gitu. Oh iya, ya. Bukan, sayanya ngomong gitu, dianya nanti tanggapannya lain, dibilang cantik atau apa gitu. Ya udah gitu. Saya rapiin gitu loh. Kadang-kadang setannya masuk gitu loh. Padahal niat kami adalah ya menghargai gitu loh. Kalau lihat komen, saya suka sebenarnya nggak sengaja TikTok itu. Waktu itu saya diundang ke Takengon, ke Aceh. Ada danau laut air tawar, karena daunnya besar di Takengon. Nah, saya ambil ini bersama istri menikmati. Itu istri apa pembantu ya? Istri apa neneknya ya? Itu wah agak ngenyek istri saya gitu. Saya bilang, wah ini pembantu apa ratu ya? Dia pembantu memang, pembantu saya untuk menuju surga, tapi dia ratu di hati saya. Weh. Karena secantik apapun kalau nggak ada akhlak, capek kita itu. Tapi kurang apapun kalau akhlaknya sempurna, nikmat kita. Itu. Yang penting makanya akhlak tadi. Nah, poin 2, Bu, untuk suami, jangankan ibu, Bapak Ibu, ada satu selebriti namanya Bill Gates sama Melinda Gates, pendiri Microsoft. Udah hampir 65 sama 60 cerai gitu. Jadi kita nggak ada jaminan Bapak Ibu. Suami istri itu harus terus mendekatkan diri sama Allah. Biar tidak lepas. Nah kalau ada perbedaan, coba sampaikan dulu. Tapi kalau suami betul-betul punya alasan kuat, taat dulu, Bu. Taat kepada suami itu yang menyelamatkan. Itulah. Nanti kita coba anak kita yang suruh jalanin gitulah, ya. Karena kalau secara ilmu DNA, anak itu ibunya 2 kali lipat gen ibunya yang kuat gitu. Makanya kalau ibunya pinter, anaknya pinter semua gitu. Gampangnya gitu loh. Kalau bapak cuma 1/3 gitu loh. Gitu. Ya udah kita nurut aja dah gitu. Pokoknya kita yang penting masuk surga gitu loh. Jadi ikut suami dulu. Nah, mengalah di dunia jauh lebih baik ketimbang cekcok. Karena suami juga boleh jadi gini. Orang paling tawakal itu pedagang. Karena nggak jelas penghasilannya berapa. Kadang-kadang banyak sekali, kadang-kadang pandemi kemarin buat saya yang paling terpukul tuh bisnismen, pedagang. Kalau yang pegawai negeri, yang pegawai-pegawai aman, tapi yang pedagang udah jatuh, ketimba tangga, kelindes bis lagi gitu kan. Yang pandemi 2 tahun nggak hidup gitu loh. Saya kemarin ke Cikarang, ke Mekarta. Bapak Ibu saya kan orang Betawi ya. Orang Betawi itu kerjaannya 2. Kalau nggak bikin kontrakan, jual tanah gitu. Saya yang pertama lah bikin kontrakan. Nah, kontrakan saya ternyata ada yang bisa diagunkan ke BSM. Saya tahun 2010 bikin perumahan kecil-kecilan, 7 rumah, 900 meter saya bikin 7 rumah. Sekarang udah proyek ke-5, tapi udah nggak saya jalanin, anak saya yang jalanin. Tapi namanya orang Betawi tetap aja kalau ada yang beli tanah, bangunan, suka sekali, saya suka lihat-lihat. Nah, Mekarta itu bagus Bapak Ibu. Bikin 1000 tower, murah, dan kualitas bagus. Tapi pas lagi ngurus izin, sama Bupati Bekasi nggak keluar-keluar izin. Akhirnya ngasih duit, ketangkep. Ya, bukan salah Mekarta. Bagi orang bisnis, kalau udah pinjem, bank udah oke, proyek udah jalan, izin nggak keluar-keluar gitu loh.
Yang ngeluarin izin orang-orang nggak pinter gitu kan, yang jadi kepala daerah kebanyakan banyak nyogok gitu kan. Akhirnya nggak maju, kasihan, berantakan itu. Saya simpati, ada salahnya juga belakangan mereka agak, tapi yang bikin maju itu pengusaha. Makanya kalau saya doktrin anak saya dua, jadi ulama sama jadi pedagang. Karena dua-duanya pahalanya banyak. Jadi pedagang atau bisnismen itu punya pekerja banyak, jadi ulama manfaatnya banyak. Jadi ikut dulu. Satu lagi terakhir. Silakan. Salam. Sebenarnya harus organisasi yang bukan misi. Sebenarnya kalau kita lihat dalam Indonesia sudah orang kreatif. Ya. Cuman karena itu karena kesempatan kita sendiri sebenarnya kalau melihat sebagian memang pengennya beli, sebanyak itu pengennya bikin. Betul. Tapi nggak ada kesempatan dengan ini. Kita tahu dengan orang luar negeri dipakai. Betul. Ini susah. Dari luar negeri pulang ke sini, saya banyak teman di luar negeri kita beli pesawat, pulang di sini kerja di peternakan. Kalau nggak ada lahan. Apapun bisa kita bahkan hukum pun gitu. Bukan politik, penguasa itu undang-undang baru gitu. Untuk menjalankan terima kasih. Salam. Tepuk tangan bagus sekali ini pertanyaannya. Saya itu paling suka kalau diundang sama Masjid Az-Zikri. Masjid Az-Zikri itu di Pesona Kayangan, Depok. Suasananya kayak gini. Ternyata di dapil saya ada yang lebih bagus, Al-Iman. Mudah-mudahan saya diundang terus ya. Gitu. Biar kita bisa diskusi terus gitu loh. Ini banyak ilmunya nanti. Yang pertama politik saya setuju. Tapi saya sengaja tidak masukkan itu karena yang 5 ini basis dasar. Dari sini baru kekuatan ekonomi, politik, hukum kita buat. Tetapi memang politik menentukan. IQ perorangan bisa 120, tapi IQ totalnya 60 karena politiknya. Yang mimpin, saya ketemu Mas Sudirman Said. Mas Sudirman Said itu pernah di BUMN, pernah di Menteri. Gitu. Mas Mardhani, ngurus Indonesia gampang kok. Dapat presiden yang bagus, dia akan milih 50 pembantunya menteri dan kepala lembaga kayak Panglima TNI, Jaksa Agung, 50 aja. 50 milih 500 dirjen. 500 dirjen milih 5.000 direktur, misalnya 2. Diorkestrasi dengan baik, beres 5 tahun Indonesia. Mudah-mudahan 2024 beres ya, amin. Berikutnya kalau yang terkait dengan produksi saya setuju. Dan sudah mulai banyak undang-undang yang memaksa tidak boleh belanja di luar negeri, tapi di dalam negeri. Tapi problemnya ada di korupsi. Makanya kemarin ketika ada kasus korupsi di satu instansi, ada yang marah, saya nggak setuju. Dia korupsi itu harus dihukum siapapun, posisi apapun, nggak boleh ada perbedaan. Bahagia sekali bisa hadir di Al-Iman. Jazakumullah khairan, Ustaz Fahmi dan semua teman-teman. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
baru ya.